Ingat yang kedua, mempergunakan beban. Karena tidak ada beban bisa menunggak. Iya. Seperti ini ya. Penyuluhan nggih, penyuluhan. Monggo Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Bapak Ibu. Nama saya Dr. Misa. Sebenarnya udah beberapa lama di Solo Keduri, cuma jarang ketemu. Gak apa-apa. J, ini untuk mengawali kegiatan kita setelah senam, sebelum mulai materi, saya mau yel-yel. Kalau saya bilang selamat pagi, nanti jawabnya
semangat pagi, gitu ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya sehat, luar biasa, luar biasa. Luar biasanya 2 kali. Tadi apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Sehat, luar biasa, luar biasa. Jadi coba ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Sehat. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke. Hari ini kita mau, kelihatan nggak ya, Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan nggak? Yang dari sebelah pinggir kelihatan, Bu? Apa pindah ke tengah? Biar kelihatan. Oke. Agak apa ya, burung-burung gitu, Mbak. Nggak bisa lebih terang lagi, Mbak. Kapal ini, Mbak. Oke. Bisa kelihatan ya. Ini judulnya Dyslipidemia. Susah ya? Ada yang tahu nggak? Nanti dapat door prize. Nggak tahu ya? Susah pokoknya Bu Dokter, ini tuh istilah apa? Saya nggak tahu. Lanjut. Nah, dyslipidemia itu dari kata dis dan lipidemia. Dis ini kok artinya salah. Pokoknya yang dis salah gitu. Wah, dis salah. Lipidemia artinya lipid itu lemak. Jadi lemak yang salah. Gitu ya. Metabolisme lemak di tubuh yang salah. Semua yang salah pasti bikin penyakit. Harus betul. Bikin apa? Bikin lemak. Ya. Ya, lanjut Mbak. Itu ada terus. Sip. Nah, jadi di dalam tubuh itu ada macam-macam lemak nggih. Jadi kalau dicek darah itu yang 6 bulan sekali, ya, itu kan ada namanya trigliserid, ya kan? Ada namanya HDL, ada namanya LDL, ada namanya kolesterol total. Nah, itu tuh semuanya adalah lemak. Tapi macam-macam. Nah, aslinya tuh gimana tuh Bu Dokter? Bedanya apa? Kalau trigliserid itu lemak yang disimpan di perut, yang jadi perutnya besar, di pantat, di kuku, di paha, jadi gemuk. Itu namanya trigliserid. Jadi orangnya gemuk berarti trigliseridnya banyak. Kalau kurus berarti trigliseridnya sedikit. Ngerti nggih? Kemudian LDL. LDL itu artinya lemak yang jahat. L itu artinya low. Low itu pendek. Low pendek. Dia yang jahat. Kalau HDL, H-nya ini kan high, tinggi. Dia adalah lemak yang baik. Kalau kolesterol total, nah itu total dari ini tambah ini di total jadi kolesterol total. Kalau jenengan cek di setik itu, yang dicetik itu, kolesterolnya 250 Bu Dokter. Nah, itu adalah kolesterol total. Belum tentu jelek, siapa tahu ini komponennya kan macam-macam. Yang jelek itu adalah yang jahat. Gitu nggih. Jadi ini mboten usah panik. Wah, kolesterol ku 200 iki kudu ngombe obat. Belum tentu. Kita harus jabarkan yang tinggi itu apanya sih gitu ya. Nah, ini ada gambar. Yang sana kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya, biar ke sini. Kelihatan ya. Ini yang merah buram-buram sih, samar-samar.
Nanti di-share di grup deh nanti biar kelihatan. Jane merah, ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ya pura-puranya. Beneran sih ini pembuluh darah. Nah, yang bunder ini kuning, ini adalah LDL, lemak yang jahat. Jahat. Dia sukanya ngumpul di nemplek di pinggir-pinggir pembuluh darah. L kan low itu cendek, bijinya elek, jahat, gitu. Long itu panjang, tadi kan low. Udah. Nah, kalau ibarat kata pembuluh darah itu selang, nah yang LDL si jahat ini dia sukanya jadi plak. Nemplek di tengahnya itu loh. Nah, nemplek di sini. Didit. Nah, ini yang kalau menumpuk banyak kan lama-lama nyumbat. Gitu. Nah, si HDL lemak yang baik ini kayak mangkok bentuknya. Dia ngerui yang jahat ini dipindah ke hati, di metabolisme jadi pup. Nah, kayak gitu loh, dikeluarin. Jadi yang dari pembuluh darah diciduk, diambil gitu. Jadi lemak jahat ini harus dilawan dengan lemak baik. Ngerti nggih? Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah nilai normal kolesterol total. Kolesterol total tadi apa ya? Bapak Ibu ingat toh? Ya, tiga. Nah, dijumlah jadi satu. Nah, betul. Kumpulan dari 3. Ya, benar. Jadi kumpulan total dari jumlah dari kolesterol baik, kolesterol jahat sama trigliserid. Namanya kolesterol total. Dikatakan tinggi jika jumlahnya lebih dari 240. Agak tinggi kalau 200 sampai 239. Baik atau normal itu kalau jumlahnya kurang dari 200. Ditulis enggak ini? Nanti tanya. Ulang ya. Kalau kurang dari 200 baik, normal nggih, dicetik kolesterolku 1 second Bu Dokter, normal nggih? Nggih, sip. Kalau tinggi 240 ke atas. Tengah-tengahnya ya tinggi, cuma belum butuh obat. Bisa diganti penyesuaian makan, olahraga kayak gitu nanti bisa turun. Gitu. Kalau udah 240 ke sana butuh obat. Lanjut, Mbak. Nah, ini nggak kelihatan. Ini kayak tadi ya jumlahnya. Nah, ini kan yang masing-masing. Kalau tadi yang total, nah ini yang masing-masing. Kolesterol LDL ini yang jahat. Yang jahat itu normalnya kurang dari 130. Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Gremeng-gremeng. Kalau kolesterol yang baik itu normalnya lebih dari 60. Jadi dia 60 kolesterol baik itu bisa mengangkut 130 kolesterol jahat, intinya begitu. Satu yang baik itu bisa melawan 2 yang jahat. Jadi itu normal. Gitulah. Kalau trigliserid itu kurang dari 200, totalnya kurang dari 200 seperti tadi ya. Nah, nanti ketika cek 6 bulanan darah ada trigliserid, LDL, HDL segala macam, nanti dicocokkan dengan tabel ini. Kira-kira saya itu yang tinggi yang apa sih? Ngerti nggih? Jadi dilihat nanti hasil labnya itu loh. Next, Mbak. Nah, ini adalah kenapa sih lemak itu tidak boleh tinggi? Kira-kira kenapa ya, Bapak Ibu? Menghambat perjalanan darah. Betul, 100. Ini. Terus Bu Mega. Ya kayak tadi yang dijelaskan di awal ya, kalau darah itu pembuluh darah itu kayak selang itu. Dia kalau nempel apa ya?
kolesterolnya itu nempel jadi plak, dia akan menyumbat yang harusnya bolong luas jadi ketemplean separuh gini, kan jadinya aliran darahnya kan tersumbat. Kalau kita nyirami tanaman itu, kalau disumpet pupuknya pakai jempol itu kan tekanan airnya tambah kuat kan, serot dia kan tadi berapa. Nah itu jadi darah tinggi, tekanan darah naik, ya kan, kayak disumpet jadi tekanannya tinggi. Nah seperti itu. Lama-lama nek sumpetannya tambah banyak, lama-lama tersumbat, aliran darah tidak bisa lewat sama sekali. Lanjut Mbak. Nah ini gambar lagi kayak tadi ya, mirip ya. Yang atas itu kalau apa, lancar, darah itu bisa lewat bus gitu, gampang. Nah kalau ini ada sumbatannya nempel nih seperti ini sumbatannya juga penuh, tidak bisa lewat sama sekali, mentok di sini, tidak bisa ke sini darahnya gitu. Nah akan menjadi bahaya jika sumbatannya ini ada di otak. Ini gambar otak. Bisa jadi apa Bapak Ibu kalau tersumbat di otak? Stroke, vertigo, bisa. Jangan-jangan vertigo itu ada satu gejala yang tersumbat ya. Kolesterolnya tinggi Pak? 216 total, harus dijabarkan. Harus dijabarkan itu. Jadi stroke. Lanjut. Lebih bahaya lagi ketika sumbatannya ada di jantung. Nah, selesai, namanya serangan jantung. Tiba-tiba lagi tidur, lagi duduk enak-enak, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba serangan jantung. Kenapa ini? Namanya angin duduk, padahal itu kan proses yang lama ya. Kolesterol tinggi menumpuk 10 tahun, 20 tahun, 2 tahun berdiobati, darah tinggi. Ya kan tahu-tahu pas gitu kan, kita nggak tahu pas lagi apa gitu. Nah ini ada sumbatan di pembuluh darah jantung yang besar, serangan jantung. Mending kalau stroke masih bisa hidup ya, pakai tang apa gitu kan, ada lumpuh atau apa kan hidup. Tapi waktu jantung ya susah. Selanjutnya Terus Mbak Nia selanjutnya. lanjut ya Bapak Ibu, tadi break dulu sama Mbak. Nah ini adalah faktor resiko. Faktor resiko itu adalah resiko-resiko kok bisa sih kolesterol yang tinggi, kok bisa sih dislipidemia. Ini ada dua yang tidak bisa diubah, kontak direngeten tidak bisa diubah, sama yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu umur lebih dari 55 tahun. Langge takdire ngoten lajeng pripun lebih dari 55 tempo lajeng mangubah dadi kula niki sing 4 tahun lho sakit. Mak sudah jadi resiko. Kemudian yang kedua genetik. Misal dulu tiang sepuhipun, simbahipun wonten ingkang punya riwayat darah tinggi atau stroke atau sakit jantung, mungkin nanti anak keturunannya juga beresiko. Kemudian yang ketiga riwayat keturunan, ya sama ya kayak tadi, genetik keturunan. Tapi belum tentu semua yang ini kan emang sudah dari sononya, tapi kita masih bisa mengubah ini bisa diubah. Mungkin saya memang bakat sih, usia saya sudah tua, saya dek beni bapakku nggih punya sakit stroke ya misalnya, tapi saya bisa mengubah supaya itu tidak muncul. Yang pertama adalah menghindari merokok. Nah tuh rokoknya itu. Yang kedua adalah
aktivitas kurang, yang jarang bergerak, jarang olahraga, cuma di rumah saja, lebih beresiko. Harus aktivitas, harus olahraga, berjemur kalau pagi, jalan kaki, gitu ya. Yang ketiga adalah diabetes mellitus. Sini ada yang punya diabetes? Ada. 2 tahun. 2 tahun. 22. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, hebat. Bisa dikendalikan. Minum obatnya rutin. Dijaga kadar darahnya supaya tetap normal, tidak melonjak tinggi. Nanti bisa. Kemudian obesitas, gemuk, trigliseridnya tinggi itu tadi loh Pak. Bikin kesumbat juga sih bisa. Hipertensi, darah tinggi. Nah itu, darahnya tinggi. Konsumsi alkohol dan pola makan yang tidak sehat. Nah ini faktor ini harus kita ubah. Oke, kita di sini sama-sama ikhtiar bareng-bareng supaya kesehatan yang kita miliki saat ini itu awet sampai nanti. Mungkin semua orang itu pasti akan menua, ya kan? Semua fungsi tubuh pasti akan turun. Tapi menua itu bisa menua dengan bahagia, sehat, mboten ngerepoti putra wayah. Ada juga kan menua yang ya seperti itu kan, jangan berbagai. Tapi kita memilih jadi menua yang bagaimana, itu pilihan kita. Selanjutnya Mbak. Nah, tanda dan gejala. Nah ini tandanya ngapa to Bu Dokter menawi kolesterolnya tinggi niku asline ngoten pripun? Bisa berupa pegel-pegel, sering pegel-pegel, leher cengeng, kesemutan. Tapi sebagian besar tanpa gejala. Tidak ada gejalanya, rasanya baik-baik saja. Tiba-tiba tensinya 200 nih kula saya mawon niku Bu Dokter. Mboten mumet tesih enteng mawon biasa. Nggih wonten. Nggih dahar nggih sekeca, saring nggih angler. Nah, tapi kan kita tidak tahu di tubuh itu bagaimana ya respon yang terjadi. Nanti tahu-tahu tiba-tiba seret, nah gitu menutup. Nah itu yang kita tidak inginkan. Jadi harus dipantau, di screening setiap bulan, ditensi setiap bulan, dikontrol supaya itu tadi gejala-gejala yang tidak muncul ini tidak menjadi silent killer bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Membunuh dalam diam. Jadi diam-diam ternyata dia mematikan gitu. Pencegahannya bagaimana Bu Dokter? Gampang. Yang pertama olahraga sama atur pola makan, cuman itu doang. Disuruh olahraga sama makan yang enak. Ya kan? Enak kan? Senang-senang, enak-enak. Yang gak enak jangan dimakan. Harus dikurangi produk hewani, otak, jeroan, kulit, kuningan, lemak-lemak hewan, gajah, brutu, dan lain-lain. Itu kan gak enak ya Pak ya? Gak enak semua itu, gak usah dimakan. Harus mengurangi karbohidrat murni, gula, madu. Gak enak kan itu? Gak enak. Dikurangi. Oh iya. Dan memasak dengan minyak. Sebaiknya kalau sudah punya resiko, direbus, dikukus, dikurangi minyak-minyak gorengnya. Ada yang enak-enak ini semua ya Pak ya, otak, jeroan, madu, ini gak enak, gak enak ini, gak enak. Jangan dimakan, jangan. Yang enak ini nih, harus diperbanyak, ini yang enak. Ikan, ikan, enak kan?
banyak serat seperti sayuran, labu siam, terong, lobak, melon, semangka, belimbing, dan jambu. Buah-buahan, sayur-sayuran enak kan? Enak. Serat-serat yang larut air boleh seperti agar-agar, rumput laut, kolang-kaling, cincau, puding boleh. Yang penting gulanya sedikit aja. Kalau perlu nggak usah pakai gula. Enak loh. Susu kedelai boleh, enak. Ngaten nggih. Jadi yang diperbanyak ya yang enak ini aja. Yang enggak enak ini buat cucunya saja. Yang gitu. Ya, sudah selesai. Terima kasih matur nuwun. Apabila ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh. Monggo. Banyak kita yang jadi masalah kan cuma lemak jahat Pak Jandi Pak, gitu. Yang nggak bisa supaya dia bisa larut, bisa keluar, harus diperbanyak lemak yang baik. Lemak baik dapat dari mana? Ikan. Ya ini, agar-agar, rumput laut, kolang-kaling, cincau, buah-buahan, sayur-sayuran. Ikan, lemaknya tinggi tapi dia baik lemaknya. Nanti dia ngangkuti yang jahat-jahat itu dibawa keluar. Ya. Bentar, nomor 3 ya, nomor 2 Bapak dulu ya. Siapa? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Panjang, jadi harus datang. Oke. Simpan ya Pak ya. Berarti berikutnya nanti bulan depan materinya vertigo. Betul Pak? Iya boleh. Tertarik apa yang disampaikan oleh dokter itu di fotokopi yang kertas sing elek no. Sing murah dhewe ora apa-apa untuk pelajaran di rumah. Oh ya. Siap. Saya menurut bisa Bisa di grup, bisa nanti di WhatsApp di WA. Temuan panjang. Ada. Oh, pertemuan dibagi. Oh ya, boleh Mbak ya. Oke ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti sebelum materi kita print dulu diperbanyak buat dibawa pulang. Oke Bu. Oke Pak. Terima kasih Bu. Bisa coba-coba. Bilang ini dulu lagi. Yang di bawah. Jadi memang salah satu faktor kenapa dia bisa kleru tadi kan dislipidemia, metabolisme lemak yang salah itu tadi. Kenapa kok tubuh bisa wong cuma mencerna lemak loh, wong sebelumnya bener kok lama-lama kok bisa salah itu loh. Kenapa gitu kan ya Bu? Nah ini dia punya faktor resiko diabetes ini.
karena memang punya sakit gula, tubuh itu jadi bingung gitu. Apa ya, kan namanya sakit gula itu gimana ya, dia bisa merusak apa semua organ lah Bu ya. Padahal sudah dihindari semuanya. Ya begitu, termasuk sakit gulanya harus dihindari juga. Padahal juga kopinya pahit lah. Kopinya pahit. Pahit Ya. padahal sudah dihindari semuanya. Ya nanti bulan berikutnya lagi bahas yang sakit gula. Kenapa kok bisa sakit gula? Wong sebelumnya lo gak sakit, kok bisa ya gitu kan pertanyaannya. Wong udah dihindari gula, udah nggak pernah makan manis, udah nggak pernah nggak pernah makan buah, nggak pernah gini-gini, kok pasti bisa tinggi ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Panjang. Ya nanti makanya setiap bulan nanti biar bisa rajin kesini, biar bisa dapat update ilmunya. Ya Bu, memang sakit gula itu tadi memang mempengaruhi gitu, berpengaruh. Jadi kalau gulanya jelas pas tinggi, kolesterolnya ya tubuh dia susah apa ya, metabolisme itu harus dikendalikan dua-duanya. Wong yang nggak punya sakit gula men, kadang kolesterolnya tinggi gitu. Bikin mana? Semua apa ya? Semua penyakit itu sebenarnya dibilang killer ya enggak killer karena semua itu bisa dikendalikan. Tapi bahkan sakit ringan pun kadang bisa jadi killer kalau tidak dikendalikan. Iya, gitu kan. Kadang kita cuma batuk pilek apa-apa gitu, tahu-tahu jadi covid apa-apa, guys gitu. Kadang-kadang kita cuma diare, lalu masuk IGD, dehidrasi, guys gitu ya. Tapi tidak ada sih, penyakit itu semua itu meskipun killer bisa dikendalikan, bisa aman, bisa hidup jangka panjang dengan kualitas hidup yang baik, asal penanganannya tepat. Tapi meskipun penyakit yang dirasa sepele, cuma panas, cuma apa gitu, bahkan bisa menjadi resiko kematian jika tidak ditangani dengan ini. Iya, semua harus tahu penyebabnya, harus tahu penanganannya tepat. Semua. Jadi, alhamdulillah. Ya sebelum kita tutup dial-dial lagi supaya tidak lupa. Nanti setelah ini kita tutup. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Sehat, luar biasa, luar biasa. Jadi saya Dr. Nisa dan setelah selesai materi, mohon maaf sebesar-besarnya apabila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nisa yang telah menyampaikan materi tentang apa tadi Bapak Ibu? Ingat enggak? Tentang apa tadi judulnya yang susah tadi? Nah itu bisa dijadikan ini nggih, diambil insight-insightnya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena ilmu terbaik itu adalah ilmu yang diterapkan. Ilmunya banyak, kalau cuma disimpan dalam otak untuk apa gitu. Jadi kan harus tetap diterapkan. Habis ini kan penyuluhan sudah selesai nih Bapak Ibu. Habis ini bisa lanjut pemeriksaan MCU. Nanti dipanggil atau jenengan masuk, nanti dipanggil satu-satu seperti biasanya.
Itu kan dua. Kemarin itu tanggal 24 bulan kemarin. Iya. LDR itu kok cetak minum kok enggak ya Pak? Iya, karena dia sebetulnya juga bisa kalau sudah 1 bulan biasanya tambah tinggi gitu. Pas ada tinggi kolesterolnya, berarti obat selesai masalahnya. Enggak cetak aja Pak. Setelah ini sama dengan saya kirain itu tiap hari gimana? Apa tiap seterusnya? Jadi, kamu obat ya? Enggak usah saya. Selanjutnya apa, Mbak? Konsultasi.
Orang tua. Tadi kan seminggu yang lalu kalau nama ganti kuning memang sampai bersih, orang ganti kosa suntik, neng pada kuning anjir. Ini kalau kan di pantai. Belum minum tapi kan puasa. Oh iya. Ya iya. Tapi enggak apa-apa saya juga ya. Matanya ini kata. Ini suruh puasa belum enggak. Sudah masuk. Saya satu ini 10. Ya berapa dalam hari ini? Tambah ya Pak? Bulan sampai bulan depan Pak. Bulan depan jangan mau perawatan sampai ke sini. Ya tutup. Yang 5 apa yang 10? 10. Berarti nanti sampai dari tambah 2 ya? Oke. Setelah ini cek terus lagi. 173 dan
Oh, secara pada baik nomor ini kita sambung sambung ini sambung ini kurang Gula gratis berarti. Gula gratis belum waktunya pasti. Gula gratis nih.
Kalau berarti itu tapi kalau dia Iki 21 menit. Kena, iki kena.